Ada yang belum lulus udah dapat kerja. Ada juga yang dapat kerja malah pas jelang wisuda. Tapi banyak juga nih yang cerita wisudanya udah bertahun-tahun, lalu sekarang baru dapat kerja. Apapun itu rasanya happy dan bahagia ya. Namanya juga dapat gaji pertama. Nah, tapi ternyata nih baru seminggu gajian kok udah habis sih? Kosan bulan depan harus minta subsidi orang tua. Terus katanya bensin buat ke kantor juga habis. Nah, kalau nggak gini masa nggak jalan sih? Nah loh, kalau kayak gini jangan-jangan ada yang salah nih dengan cara kita ngatur gajinya. Hai Zep Friends, selamat datang di Zep Finance TV. Untuk Zep Friends yang baru mampir di Zep Finance TV, salam kenal. Saya Prita Gozi. Di Zep Finance TV kita akan share beberapa info, tips seputar atur keuangan dan investasi. Lewat video kali ini saya mau share beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh para first jobber ketika mengatur keuangannya. Dan tips gimana nih cara kita ngatur keuangan supaya bisa lebih baik dan juga kita bisa mengalokasikan penghasilan kita dengan menggunakan metode gajian pas pakai alokasi Zep Finance. Buat para first jobber nih, seringkali masalahnya itu ada di yang pertama, nggak bisa bedain mana wajib, butuh, dan ingin. Terus yang kedua, suka terjadi bocor halus atau kadang-kadang terjadi bocor yang nggak halus sampai kadang-kadang jebol. Nah ini biasanya karena kita tuh suka lupa untuk mengalokasikan pos-pos pengeluaran. Lalu yang terakhir, biasanya suka nggak punya dana darurat dan bahkan mereka ngerasa nggak penting, padahal ini penting banget. Memang buat apa sih dana darurat? Suka banyak yang nanya gitu. Kan bulan depan gajian lagi mbak. Masalahnya belum tentu. Kalian boleh aja sih positive thinking kalau pekerjaan di tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita kerja sekarang tuh kayak continue terus. Kita ngerasa, oh udah bangun karir nih, tiap tahun bakal dapat kenaikan gaji. Tapi yang namanya jaga-jaga di situasi apapun tetap penting. Dan inget ya, dana darurat itu dipakainya hanya untuk kondisi darurat, bukan untuk beli skincare pas lagi ada promo, atau beli sepatu terbaru karena dapat raffle, atau buat beli tiket konser penyanyi idola kalian di Bali karena lagi butuh healing-healing. Oh no no no. Dana darurat itu dipakai misal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ketika tiba-tiba nih misalnya kalian mutusin resign atau kena layoff, atau mobil atau motor kalian tuh rusak, atau rumah kita tuh kebanjiran, atau hal-hal yang memang sifatnya benar-benar darurat. Terakhir, sering banget nih karena mungkin masih penyesuaian juga, uangnya tuh kepake untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Alibinya sih katanya, tuntutan nih mbak, tuntutan. Kalau nggak ikut nanti fear of missing out, nggak bisa fit sama lingkungan juga. Terus nanti kadang jadi kayak socially awkward gitu. Nah masalahnya pendekatan sama teman-teman kantor juga jadi nggak mulus nih. Bisa terancam deh karirnya. Nggak gitu konsepnya juga ya Zep Friends. Terus gimana dong biar nggak bocor terus bahkan sampai minta subsidi orang tua? Sebaiknya kita bisa investasi dan bahkan kita bisa kasih nih ke orang tua kita. Tentu yang utama Zep Friends harus bisa mengalokasikan gaji kamu dengan baik. Kamu bisa pakai gajian pas atau pakai alokasi Zep Finance. Metodenya simpel banget, yaitu 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Nah, ini bisa dipakai untuk kalian yang gajinya saat ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, kalau misalnya nggak sampai gimana? Atau jauh banget dari angka itu mah. Nah, buat kamu yang di bawah 5 jutaan atau mungkin masih di angka UMR tergantung provinsi masing-masing, kamu bisa pakai metode komitmen, di mana 75%-nya untuk biaya hidup dan cicilan, lalu sisanya yang 25% bisa kita pakai untuk nabung investasi atau hal-hal lainnya juga. Lalu kalau sudah bikin alokasi gaji, tapi nyatanya masih bocor juga, biasanya karena kita tuh nggak bikin catatan pengeluaran Zep Friends. Oke, catatan pengeluaran ini punya peranan yang penting banget supaya kita tuh tahu bagian mana sih yang sebenarnya paling banyak kita lakukan pengeluaran. Dan bicara soal pengeluaran, tentunya kita pun harus bijak dalam mengatur prioritas pengeluarannya. Gimana? 1. Tahu kalau di setiap penghasilan ada yang namanya hak masa kini, hak masa sulit, hak masa depan, dan hak untuk orang lain serta masyarakat. Yang kedua, kita juga perlu menentukan mana pengeluaran yang memang sifatnya wajib, butuh, dan ingin.
Yang ketiga, kita perlu mencatat komponen pengeluaran. Ada nih komponen yang sifatnya harian, bulanan, tahunan, bahkan dadakan. Nah, kalau Zep Friends sudah bisa bijak dalam mengatur prioritas pengeluaran ini, tentu yang namanya bocor-bocor pengeluaran bisa banget kita hindarin, Zep Friends. Nah, untuk dana darurat, coba mulai dicicil deh dari sekarang. Kita bisa ambil nih dari penghasilan bulanan. Misalnya kalau kalian first jobber dan total gaji per tahun di kisaran 100 juta rupiah dan belum punya cicilan ataupun tanggungan, coba kalian kumpulkan 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Setelah itu, kalau mau dikumpulin lebih lagi dari 3 kali pengeluaran rutin bulanan, malah bagus banget. Habis nonton video ini, coba deh cek dan buat alokasi pengeluaran kamu. Pastikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Dan kalau sudah bisa mengaplikasikannya dengan baik, tonton juga video Zep Finance TV yang lain yang membahas soal menabung dan berinvestasi. Buat kamu yang sering mempertanyakan, aduh gajiku lari kemana ya? Punya pantun nih, main ke mall beli celana, mumpung lagi gede promonya. Bingung gaji kamu pergi kemana? Coba cek, udah baik belum atur gajinya. Nah, saya Prita Gozi pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari Zep Finance TV. Bye Zep Friends!